Kan saya bilang sama aja. Nah, kas sama modal itu beda. Kenapa? Kalau kas itu ya berupa uang kas, uang duit lembaran itu atau duit recehan itu namanya uang kas. Sedangkan kalau modal itu kan kita menanamkan sekian untuk jalannya perusahaan. Nah, modal itu nggak selalu dalam bentuk kas. Modal itu bisa misalnya kita nyumbang nyumbang mobil. Kalau kita misalnya butuh usaha antar jemput, kita kan butuh mobil lah, kita nyumbang mobil itu bisa juga berupa modal. Jadi kalau modal itu belum tentu selalu berbentuk kas. Jadi kas sama modal itu beda. Kas itu tempatnya di aktiva, sedangkan modal itu tempatnya di ekuitas. Jadi jangan salah ya. Jadi ingat, kas sama modal itu beda, bukan sama. Jadi kita bisa menanamkan modal dalam bentuk kas bisa. Tapi modal itu nggak hanya kas. Modal itu bisa macam-macam tergantung kebutuhannya perusahaan. Misalnya butuh apa? Misalnya kayak tadi salon, butuh peralatan salon kan. Misalnya ada investor yang mau menanamkan modal berupa alat-alat salon. Nah, itu modalnya berarti kan bukan kas modal awalnya. Jadi tempatnya beda ya. Kalau kas itu di aktiva, kok modal itu di modal atau ekuitas. Jadi jangan dijadikan satu. Sedangkan kalau aktiva lancar itu semua yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi kayak kas itu kan cair, bisa keluar masuknya bisa cepet kan. Nah, kalau selain kas ada yang namanya persediaan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan dagang, kita jual barang, beli barang, itu kan namanya persediaan. Itu kan arusnya juga cepet. Mungkin kita beli sekarang, lakunya misalnya minggu depan atau bulan depan, pokoknya semua yang nilainya bisa kurang dari setahun itu namanya aktiva lancar. Ada juga peralatan itu bukan aktiva tetap tapi aktiva lancar. Peralatan, perlengkapan, terus piutang usaha itu juga masuk ke aktiva lancar. Oke. Kalau aktiva tetap itu yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya bangunan kan nggak mungkin setahun sudah hilang atau roboh atau apa kan, kecuali kok ada apa-apa. Bangunan, tanah, mesin kan bisa dipakai lama. Kalau misalnya kita memproduksi barang lebih dari 1 tahun kan pasti. Jadi tanah, bangunan, mesin itu masuk aktiva tetap. Kendaraan juga bisa. Jadi yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu namanya aktiva tetap, sedangkan masa manfaatnya yang kurang dari 1 tahun itu aktiva lancar. Jadi sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau aktiva itu tadi itu di sisi debit, sedangkan hutang dan modal atau ekuitas itu di sisi kredit. Ya, jangan lupa aktiva di sisi debit, hutang plus modal itu di sisi kredit. Itu akun awalnya, akun normalnya. Jadi nanti jangan kebalik-balik. Paham ya untuk aktiva ya. Dan untuk hutang, hak terhadap harta dari pihak selain pemilik. Jadi kita minjam duit dari orang lain atau kita beli barang tapi belum bayar, itu hutang kita kan. Jadi semua kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan ekuitas sisa hak terhadap harta atau suatu perusahaan setelah dikurangi dengan pihak ketiga. Jadi tadi aktiva dikurangi hutang itu bisa ekuitas. Hak milik bersih pemilik perusahaan. Nah, ini tadi modal kan masuk ekuitas di sini. Kalau misalnya ada perusahaan itu bangkrut. Nah, perusahaan itu bangkrut, dia tuh mana yang mati koneksinya. Mana yang harus dilebih? Oke. Halo? Dengar? Maaf barusan mati koneksinya. Mana yang harus didahulukan? Kita membayar hutang atau kita mengembalikan modal kepada investor? Mana yang harus didahulukan? Kreditor apa investor? Yuk, kira-kira menurut Mbak-mbak
Kalau misalnya perusahaan itu bangkrut tapi masih ada sisa harta, aktivanya masih ada tapi maksudnya sudah nggak bisa melanjutkan kegiatan usaha lagi, nah itu yang harus didahulukan, harus membayar utang dulu atau harus mengembalikan modal ke investor. Kenapa kok utang, Pak? Alasannya kenapa? Kenapa ayo kok utang dulu yang harus didahulukan? Iya betul. Jadi emang yang harus didulukan adalah kreditor, karena kalau ke kreditor itu kewajiban kita untuk mengembalikan. Sedangkan kalau ke investor itu kan ketika dia mau menanamkan modal itu sudah ada risiko bahwa nanti perusahaan itu akan rugi. Sebenarnya kreditor juga ada risiko ketika perusahaan nggak bisa mengembalikan hutang kan. Cuman yang harus didahulukan adalah kreditor. Jadi kewajiban kita harus didahulukan. Setelah itu kalau misalnya masih ada sisa, baru bisa dikembalikan ke pemilik. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang kan, nama akunnya di Aktiva itu ada kas, utang usaha, persediaan peralatan, perlengkapan sampai sini 1 2 3 4 5 ini Aktiva lancar, sedangkan tanah, bangunan, kendaraan, mesin itu Aktiva tetap. Kalau utang usaha, utang itu ada jangka panjang, ada jangka pendek, tergantung. Sama sebenarnya utang lancar, bukan utang tetap sih istilahnya. Utang jangka panjang atau utang jangka pendek istilahnya biasanya. Ada ekuitas, ini ada modal, ada saham. Kalau perusahaan sudah go public, misalnya ada, pernah tahu nggak PT apa TBK? Pernah tahu nggak? Pernah dengar? Misalnya PT Indofood TBK atau PT apa ya yang TBK, banyak kan sekarang. Tahu nggak maksudnya itu apa TBK itu? Adakah yang tahu? Terbuka itu terbuka apanya? Maksudnya gimana? Kok sahamnya terbuka? Iya, betul. Sahamnya dijual di bursa efek. Jadi kita masyarakat biasa pun bisa membeli saham perusahaan kalau perusahaan itu sudah masuk ke bursa efek. Jadi siapapun punya hak untuk membeli saham perusahaan yang sudah go public selama kita punya modal. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan akuntansi. Ada yang tahu nggak laporan akuntansi itu apa aja? Salah. Laporan keuangan itu apa aja? Ada berapa laporan keuangan? Oh, sebentar. Sebelum kita masuk kegiatan belajar 2, coba dibuka modul 1.15. Yang nggak ada modul bisa mengikuti ya. Nanti di rumah kalau sudah balik ke rumah tadi Mbak Sapa tadi yang kegilan, sama kalau sudah dapat modul bisa dibuka halaman mulai 1.15 nih, 1.16. Coba buka ya modul 1.16. Itu ada contoh gimana kita mencatat transaksi menggunakan persamaan akuntansi. Ini yang masih basicnya. Udah dibuka semua? Halo, sudah dibuka. Oke, sekarang kita lihat transaksi A ya. Pak Hudowo mengambil tabungan pribadinya sebesar 8 juta guna dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, akibat dari transaksi ini akan menambah